Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Sumatera Selatan tahun 2024 melaksanakan rapat kerja daerah bertempat di Bukit Golf Resto dan Resort Cafe. Adapun tema yang diambil dalam Rakerda DPD Apersi Sumsel tahun 2024 yakni Apersi Sumsel wujudkan program 3 juta rumah untuk mendukung percepatan pengembangan perumahan bersama pemerintah Koalisi Indonesia Maju KIM Rabu tanggal 25 September tahun 2024. Turut hadir di dalam kegiatan ini perwakilan dari pemerintah Provinsi Sumsel yang diwakili oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel yang diwakili oleh Jabatan Fungsional Madya Haji Senen Har. Ketua DPD Apersi Sumsel Syamsu Rizal. Ketua Panitia Rakerda DPD Apersi Sumsel Zulfitri M. Syukur. Brand Manager PT Bank Tabungan Negara Syariah Cawari Ata Nasrullah. Perwakilan dari PT BTN, DBM Bisnis PT BTN Lutfi Aditya H. Para pengurus DPD Apersi Sumsel. Ketua DPD Pengembang Indonesia, dan para peserta Rakerda lainnya. Dikatakan Ketua DPD Apersi Sumsel Syamsu Rizal, saya pikir sebagai manusia biasa, tentunya tidak lepas dari kesalahan-kesalahan maupun kekurangan-kekurangan, yang insya Allah akan disempurnakan oleh pengurus-pengurus baru. Di mana saya lihat tentunya lebih muda, lebih energi, dan lebih punya kemampuan untuk berinovasi dalam menjalankan organisasi Apersi ini. Sekali lagi saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara Rakerda ini, dan juga kepada para peserta, saya mohon dalam rapat pleno nanti silahkan disampaikan atau dievaluasi. Bahkan bisa ikut serta menyampaikan ide-ide maupun penyampaian dalam rangka musyawarah daerah yang akan kita selenggarakan bulan yang akan datang. Karena di bulan tersebut di Musda itu akan ada penggantian seluruh pengurus Apersi. Menurut Brand Manager PT BTN Syariah Cawari Ata Nasrullah, menanggapi backlog perumahan, kami PT BTN Syariah dan PT BTN konvensional khususnya di Provinsi Sumsel, bahwa kerja sama dan kolaborasi dengan Apersi dapat melahirkan lebih banyak lagi perumahan-perumahan yang dibangun oleh pengembang. Tentunya perumahan yang berkualitas baik, baik dari kualitas bangunan, sarana dan prasarana jalan lingkungan, dan juga legalitas perumahan itu tersebut sertifikat perizinan yang kami harapkan seperti itu, ujarnya. Penyebab kenapa terjadi backlog, yang kami tahu dari data statistik yakni kebutuhan perumahan masyarakat kita dengan ketersediaan rumah yang ada itu kan masih belum sesuai, di mana kebutuhannya lebih banyak daripada kesesuaian ketersediaan rumahnya, ungkapnya. Begitu juga disampaikan Ketua Panitia Zulfitri M. Syukur. Di sini saya menyampaikan sebagai Ketua Panitia Rakerda DPD Apersi Sumsel berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Pasal 20 Ayat 10 yang berbunyi. DPD wajib melaksanakan 2 kali Rakerda dalam 1 periode, ini ADART yang terbaru, sedangkan ADART yang lama hanya 1 kali. Rakerda pertama ini kita laksanakan pada tanggal 25 September tahun 2024, kemudian akan kita lanjutkan besok jam 14 WIB akan kita laksanakan Apersi Expo di salah satu atrium mall di Palembang. Bukan hanya itu saja, nanti akan ada Rakerda yang kedua insya Allah pada tahun ini juga akan kita laksanakan pada bulan Oktober tahun 2024 dan akan langsung dilaksanakan Musda kelima tahun 2024. Materi kita pada Rakerda akan kita bagi menjadi 3 kelompok atau 3 komisi, di mana Komisi A akan membidangi organisasi dan keanggotaan, Komisi B membidangi kerjasama dan kemitraan, serta Komisi C membidangi pokok-pokok pemikiran, katanya. Dalam penyelenggaraan Rakerda ini, misalnya, semoga amal jerih payahnya dapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahanya juga maju, usahanya berkembang, dan tetap semangat dalam mengembang tugas di organisasi Apersi ini. 2020 sampai 2024
Rakerda ini memang wajib harus dilakukan minimal 2 kali atau 1 kali, masih dalam pertanyaan, tapi tetap kita akan lakukan semua amanat ADART untuk menjalankan organisasi sesuai dengan apa yang ditetapkan. Dan alhamdulillah rangkaian rakerda ini adalah rakerda yang ketiga selama saya menjadi ketua APRSI. Dan mudah-mudahan setelah rakerda ini nanti akan dilanjutkan dengan musda yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Oktober, di mana purna tugas saya sebagai ketua APRSI akan berakhir pada bulan Oktober 2024. Jadi periode saya yang kedua. Saya mohon dalam cara rakerda ini, saya harapkan kepada teman-teman pengurus maupun pengembang, ini adalah ruang untuk menyampaikan pendapat bagi organisasi, menyampaikan pendapat, kritik maupun saran apapun yang sudah dikerjakan oleh teman-teman pengurus APRSI. Jadi dalam berorganisasi, semua kritik, saran, dan masukan semuanya ada ruang, ada tempatnya. Salah satunya adalah di rakerda ini, maupun mungkin selain di rakerda ini rapat-rapat pleno yang rutin selalu kita adakan. Jadi apabila semua itu bisa dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang ada, saya yakin organisasi ini akan berjalan mulus, akan berjalan guyup, dan akan berjalan damai. Yang jadi masalah kalau pendapat kritik itu dilakukan di luar ketentuan yang diamanatkan oleh organisasi. Tapi alhamdulillah lepas dari dinamika yang ada di organisasi, karena tidak semua organisasi akan berjalan mulus, guyup, dan tanpa tantangan. Dan APRSI, DPD Sumsel tetap eksis, anggota tetap bertambah banyak, anggota tetap semangat, semua administrasi maupun keanggotaan, perpanjangan, rekrutmen maupun informasi tentang aturan-aturan pemerintah di perumahan selalu disampaikan melalui asosiasi. Jadi dalam kesempatan ini mungkin ini adalah rapat rakerda saya menjelang purna tugas di asosiasi. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Batu Raja, Moko Timur, Moko Selatan yang diwakili oleh Bapak Novian. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan untuk menyampaikan laporan Ketua Panitia Penyelenggara Rakerda DPD APRSI Sumatera Selatan. Rakerda ini berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari DPP APRSI, yaitu pada pasal 20 anggaran dasar anggaran rumah tangga ayat 10 yang berbunyi DPD wajib melaksanakan 2 kali rakerda dalam 1 periode. Ini ADART yang terbaru, sedangkan ADART yang lama hanya 1 kali.
Kemudian jadwal pelaksanaan kita, Rakerda pertama ini kita laksanakan pada tanggal 25 September 2024. Kemudian akan kita lanjutkan besok pada pukul 2 akan kita laksanakan Apersi Expo yang bertempat di Palembang Square atau Atrium PS Mall. Kemudian Rakerda yang kedua, insya Allah dalam tahun ini juga akan kita laksanakan pada bulan Oktober, itu perkiraan di tanggal 20 sampai 21, dan akan langsung dilaksanakan Musda Apersi kelima tahun 2024. Kemudian Bapak Ibu anggota Apersi yang kami banggakan dan kami hormati, materi kita Rakerda pada pagi hari ini akan kita bagi menjadi 3 kelompok atau 3 komisi. Komisi A itu akan membidangi masalah organisasi dan keanggotaan, dan insya Allah akan dipimpin oleh yang terhormat Kanda kami Pak Daud yang berasal pengembang dari Oki. Pak, terima kasih Pak Daud yang sudah hadir, senior kami ini Pak. Kemudian komisi B yaitu yang mencakup bidang usaha dan kemitraan, yang insya Allah akan diketuai atau dipimpin nanti sidangnya oleh adinda kami Adi Putra. Beliau adalah pengembang subsidi dan komersil. Terima kasih adinda Adi Putra. Kemudian yang ketiga komisi C yaitu pokok-pokok pikiran yang di dalamnya akan berurusan dengan legalitas perusahaan dan legalitas proyek yang akan diketuai atau dipimpin oleh Kanda kami Bapak Iqbal. Kemudian pimpinan sidang komisi-komisi akan diambil langsung oleh Ketua DPD Apersi Sumsel Bapak Insinyur Samsul Usman. Kemudian Bapak Ibu anggota Apersi yang saya hormati, peserta kita pada pagi hari ini berjumlah 120 anggota yang tersebar di 17 kabupaten kota Sumatera Selatan. Kemudian yang terregistrasi pada pagi hari ini berjumlah 90 anggota DPD Apersi yang tersebar di 17 kabupaten kota. Kemudian tak lupa kami ucapkan, sebelum saya memaparkan hasil kerja pengurusan yang periode yang kedua. Periode yang pertama tahun 2016 sampai tahun 2020, dan periode yang kedua tahun 2020 sampai dengan periode 2024. Syukur alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Saya beri kesempatan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ini akan kami pimpin secara muslim. Allahumma salli ala sayyidina, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami haturkan kehadiratmu. Tiada segala daun pun yang jatuh dari pohonnya, melainkan Engkau mengetahui dan mengizinkannya. Begitu juga pertemuan dan perkumpulan kami hari ini. Kami yakin tiada dapat kami bertemu dan berkumpul di tempat ini jika tanpa izin Perumahan dari BTN seperti apa, Pak? Ya, jadi menanggapi backlog perumahan, kami dari BTN Syariah maupun Bank BTN, khususnya di Sumsel ya, bahwa kerjasama kolaborasi dengan Asosiasi Pengembang Apersi dapat melahirkan lebih banyak lagi perumahan-perumahan yang dibangun oleh pengembang. Tentunya perumahan yang berkualitas baik ya, baik dari sisi kualitas bangunan, sarana prasarana, jalan, lingkungan, dan juga legalitas perumahan tersebut, sertifikat perizinan, itu yang kami harapkan seperti itu Pak.
penyebab adanya backlog itu apa Pak? Kalau boleh tahu. Oh, kalau dari yang kita tahu kan dari data statistik karena memang kebutuhan perumahan masyarakat kita dengan ketersediaan rumah yang ada itu kan masih belum sesuai ya, artinya kebutuhannya lebih banyak daripada suplainya atau ketersediaan rumahnya. Ya, ini menjadi tantangan dari teman-teman pengembang, khususnya di Apersi dan juga kami dari sisi pembiayaan perbankannya, dari sisi pembiayaan KPR kepada end user, bagaimana untuk meningkatkan kapasitas itu, suplai perumahan. Terkait user Kak, pembeli, sejauh ini seperti apa Kak minat untuk rumah baik LPP ataupun BP2T itu Kak? Kalau secara umum di Sumatera Selatan untuk animo atau kebutuhan perumahan terutama subsidi itu sangat besar ya. Masih cukup banyak animonya, peminatnya, baik dari sektor-sektor formal, karyawan, ASN maupun dari sektor informal, itu masih cukup besar. Nah, sejauh ini kan banyak keluhan nih Kak terkait pembiayaan dari perbankan. Ya. Dari kita sendiri seperti apa Kak? Keluhan dalam arti apa ya? Kalau dari persyaratan saya kira persyaratan itu standar ya, artinya untuk mengajukan pembiayaan perumahan subsidi ini FLPP syarat utamanya adalah memang belum punya rumah ya. Masyarakat yang belum punya rumah, kemudian persyaratan lain secara administrasi ya gaji, kemudian syarat terkait ketentuan-ketentuan administrasi, kalau dia usaha, ada izin-izin usaha, itu saya kira syarat yang standar lah, dan itu bisa dipenuhi misalnya. Nah, dengan target 3 juta rumah ini biasanya dari BTN sendiri apa gerakannya sendiri Kak? Biar terpenuhi Kak? Ya kami terus berkolaborasi, bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi pengembang untuk meningkatkan itu, dan tentunya dalam hal ini untuk program-program yang sudah ditetapkan nantinya ya, kita akan melaksanakan dengan optimal. Dari BTN ada nggak target untuk rumah subsidi Kak? Kalau secara target angka ada, pasti ada, kita setiap tahun untuk pencapaian realisasi pembiayaan perumahan subsidinya ada. Kalau saat ini berapa Kak yang terrealisasi? Kalau saat ini dari BTN Syariah kurang lebih sudah lebih dari 2.000 unit lah yang di BTN Syariah. Untuk wilayah yang paling besar, wilayah mana Kak? Masih didominasi di Palembang. Dominasi Kak. Ya. Kalau untuk di daerah sini Kak, ada nggak gerakan atau dorongan kita supaya masyarakat itu beli rumah subsidi Kak? Ya ada, kalau di sekitar Palembang ada daerah Indralaya, Oki, Prabu Mulih, ya beberapa inilah sekitar dari Palembang ada. Harapannya sendiri Kak pada DPD Apersi Kak? Harapannya untuk DPD Apersi, khususnya dalam rapat kerja daerah ini, DPD Apersi Sumsel ya, bisa lebih maju, semakin sukses, dan dapat melahirkan pengembang-pengembang yang berkualitas, yang punya daya saing, dapat membuat ya, atau membangun perumahan yang berkualitas baik dari sisi sarana prasarana maupun legalitasnya terpenuhi. Dan tentunya bagaimana bisa nyaman buat para nasabah ataupun para konsumen. Nama lengkap itu Kak? Nama lengkap itu Hawari Atanasuh, sebagai branch manager ya.